Dia pakai motor, lalu di tengah sawah itu ada cewek, terus diboncengki karena searah ya. Ayo Mbak bonceng gitu ya, bonceng tapi tiba-tiba di tengah jalan hilang. Hilang ya. Dia ngaku-ngaku ini dari mbah ini, Betul, mbah ini. ya. Tapi kenapa mereka juga kenal sekali? Misalkan saya ini leluhurmu loh ya, saya kenal ini, kamu itu ini, anakmu ini, ya mbahmu ini namanya dan seterusnya. Apa yang kita mengidentifikasi ini loh di dalam HP saya ada jinnya itu. Saya termasuk orang yang pencinta film. Tiap hari saya nonton film, walaupun hanya drama, drama-drama pendek. Tapi saya teringat saat saya masih SMP atau SD itu ada Si Manis Jembatan Ancol. Lalu ada film-film yang tren, ada Pocong. Pocong pun banyak jenisnya dan aneka macam judulnya ya. Pocong diplesetkan lah. Ada Kuntilanak, terus ada apa lagi ya? Pocong, Kuntilanak, Suster Ngesot gitu ya. Macam-macam. Nah, ini sebenarnya Kang Gus, ini Kang Gus kan salah satu ya bisa dianggap ahli segala ahli, salah satunya spiritual lah ya. Spiritual. Saya nggak nyebut dukun ya, tapi spiritual lah ya. Sebenarnya ini juga saya benar-benar nanya ini Kang Gus. Pocong itu sebenarnya ada enggak sih? Hantu pocong ya, kalau pocong asli sih ada ya, di kuburan orang meninggal di pocong ya. Tapi pocong sendiri ada enggak? Untuk menjawab pertanyaan ini, jadi gini. Di forum pengajian. Ya, jadi ya namanya pocong itu sebuah perwujudan sebenarnya. Perwujudan. Penampakan. Iya, atau penampakan. Jadi kalau ditanya ada tidak ada, nyatanya kalau mau ada penampakan ya ada pocong. Memang ada. Iya, tapi kita kembalikan itu kan bukan bentuk asli dari makhluk yang menampakkan diri sebagai pocong itu. Memang pocong ada? Ada kan? Hantu pocong ada, beneran ada? Ada. Oh, saya dari kecil sampai sekarang belum pernah lihat hantu pocong. Saya pernah ngimpi Kang Gus, itu ketemu pocong, cuman kecil-kecil pocongnya. Oh gitu. Jadi pocongnya itu di belakang pintu. Pocongnya kecil-kecil dan saya nggak takut lah pocong kecil-kecil kok gitu. Entah. Jadi gini ceritanya, aku punya satu kisah. Waktu itu aku masih sekitar kelas 3 SD ya. 3 SD. Usia berapa kira-kira? Kira-kira 9 tahun. 9 tahunan 9 ya. tahunan. Jadi pada zaman kita anak generasi milenial itu kan kalau malam itu dulu kan masih jarang TV kan. TV masih satu channel waktu itu kan. TV masih TVRI, TPI kalau nggak salah ya. Belum ada. Belum ada saat itu ya. Ada. Masih satu channel TVRI waktu itu. Lah kalau malam itu setelah ngaji biasanya kita itu main. Entah itu kejar-kejaran, umpet-umpetan, apa itu namanya? Ya pokoknya permainan di kampung lah ya. Permainan di kampung. Itu biasanya kita itu kalau ngumpet itu kan nyari tempat yang sepi, yang nggak bisa dilihat orang. Nah, gitu. Ya. Jadi entah itu penampakan apa waktu itu, tiba-tiba muncul di depanku. Itu sosok dengan pakaian putih. Terus wajahnya itu menyeramkan. Nggak menyeramkan itu divisualkan apa? Seperti apa ini? Jadi wajahnya itu rusak. Wajahnya rusak kayak orang kecelakaan berdarah-darah gitu atau? Enggak berdarah. Jadi wajahnya itu pucat. Oh, pucat. Terus kisut. Oh, kisut itu apa? Ya kelihatan tua gitu ya, kelihatan gitu. Tua. Dan menyeramkan banget itu. Terus itu putih. Tiba-tiba muncul di depanku itu waktu itu. Terus karena aku kaget, spontanitas aku itu lari refleks gitu. Dan lari itu sampai aku itu terjatuh sampai terguling-guling sampai kayak gitu. Itu sampai sekarang itu masih lukanya di kepala itu masih bekas luka itu. Jadi itu tanda tanda keromantisan dengan pocong itu ya. Kenang-kenangan. Jadi makanya saya bilang ada. Cuma enggak tahu ya kalau aku bilang itu subjektif aku sendiri yang lihat. Tapi temanku juga lihat gitu loh. Temanku waktu itu juga ikut lari. Cuma dia enggak sedekat aku langsung di hadapannya gitu. Tiba-tiba muncul di hadapan gitu, aku terus lari. Atau itu bisa dikatakan ada orang yang nakut-nakutin. Kalau sekarang ngeprank lah, ada enggak kira-kira zaman dulu pakai? Bisa sih, orang nakut-nakutin pakai pakaian kayak gitu. Cuma
dari segi kemunculannya itu kayaknya tidak mungkin kalau orang. Jadi dia itu muncul terus tiba-tiba ada gitu, tiba-tiba ada di depan gitu. Tiba-tiba. Jadi tidak pakai dari sembunyi terus muncul gitu, enggak, tapi tiba-tiba nampak gitu. Oh gitu. Jadi apa namanya ya? Kayak apa sih? Teleportasi. Ya, bisa dikatakan gitulah. Tiba-tiba celing ada di depan. Kenapa nggak dipukul aja? Kan belum tahu ilmunya. Oh, belum tahu ilmunya. Belum tahu ilmunya waktu itu. Masih kecil kan, masih takut gitu. Iya. Lari gitu. Tapi kalau misalkan kok pocong ada, apakah nggak tersinggung pocong dengan sekarang ngeprank banyak jadi pocong-pocongan di media sosial itu? Kenapa harus tersinggung? Karena gini, pocong itu kan bukan makhluk aslinya pocong kan. Oh bukan ya, jadi bukan orang meninggal terus pulang, bukan? Bukan. Oh, berarti nggak ada itu ya? Enggak. Kan ada anggapan masyarakat kan orang yang meninggal kecelakaan atau bunuh diri atau mati yang dikatakan tidak waktunya lah, tiba-tiba pulang dengan membawa baju yang terakhir gitu, tiba-tiba wah. Tidak ada seperti itu. Jadi gini, yang namanya makhluk pocong sendiri itu tidak ada sebenarnya. Oh tidak ada. Dia hanya sekedar penampakan. Makhluknya ya jin itu. Atau bukan imajinasi kita? Bisa kan? Bisa. Soalnya pocong ini kan hanya di film-film Indonesia kan. Ya. Ya film di luar negeri nggak ada pocong, adanya vampir. Ya, betul. Iya kan. Berarti bisa aja itu kan imajinasi ketakutan kita terhadap sesuatu. Itu bisa. Iya kan. Ya, terus jadi bisa aja ada, bisa aja imajinasi, bisa aja ngeprank berarti ya. Iya. Terus gini, jin-jin lokal. Ya jin lokal lah. Jin lokal. Jin Jawa. Itu pastinya juga menyesuaikan budaya lokal gitu. Kalau dia mau menyerupai sesuatu ya yang ditakuti orang sekitar. Oh gitu ya. Jadi mungkin yang menyeramkan bagi orang-orang luar negeri ya bangsanya vampir dan lain-lain. Tapi kalau yang menyeramkan di lokal di negeri kita mungkin ya penampakan seperti itu. Tapi kalau si manis jembatan Ancol itu kan cantik Kang, seksi Kang. Itu kan harusnya kita nggak takut itu. Paling nggak kita malah tegak ya. Tegak. Iya. Seksi loh ya. Betul. Iya, pakaiannya pakai pakaian lingerie ya itu ya. Bukan. Oh, bukan ya? itu kan pakaian kan. Apa namanya? Pakaian seksi lah pokoknya pakaian yang pakai rok mini gitu. Pakaian terbuka gitu. Mantap itu Kang. Jadi gini, kalau ngomongin masalah penampakan, mau secantik apapun, dia itu sudah membawa energi. Jadi membawa aura. Jadi gini loh. Ada penampakan sosok cantik, berwujud cantik, dan itu ada di depan kita. Itu kita sebagai manusia, makhluk itu sudah dikasih sensor. Artinya sensor akan atau alarm itu akan berbunyi gitu loh. Iya. Jadi rasa merinding pasti ada, rasa hawa-hawa dingin seperti apa mencekam itu ada. Gitu. Ini saya teringat satu cerita fakta ya. Ini ceritanya mertua saya cerita itu katanya dia pakai motor lalu di tengah sawah itu ada cewek. Terus diboncengki karena searah ya, ayo mbak. Betul, bonceng gitu ya, bonceng tapi tiba-tiba di tengah jalan hilang ya. Itu banyak terjadi kasus seperti itu. Pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya siapa ini orang-orang yang bisa ditemui oleh makhluk-makhluk itu, kok saya kok nggak pernah gitu istilahnya. Apakah setelah kita podcast terus nanti malam tiba-tiba datang ke tempat saya kan, nggak tahu gitu. Tapi saya belum pernah ketemu langsung ya. Jadi gini, makhluk sebangsa jin itu akan berani berinteraksi itu menurut levelnya. Jadi artinya gini, dia levelnya seberapa, dia berani berinteraksi dengan level keimanan seseorang yang lebih rendah gitu. Jadi gitu. Misal gini, rata-rata yang ditemuin kayak gitu seperti dicegat cewek, terus minta diboncengin, kemudian tiba-tiba hilang. Itu rata-rata ya mereka yang memang suka berfantasi terkait cewek biasanya gitu. Oh gitu ya. Jadi fantasi itu bisa divisualkan oleh makhluk gaib. Betul. Jadi itu permainan otak dan permainan gaib ya. Iya, karena kan ada di medsos ya kalau nggak salah, ada yang beberapa orang indigo katanya, ada beberapa orang indigo melihat satu penampakan, ternyata persepsinya beda. Ya, ini lihatnya cewek, ini lihatnya pocong, ini lihatnya harimau dan lain-lain. Berarti paling nggak kan imajinasi juga
sangat berpengaruh. Daya tampung atau apa ya, memori otak kita tentang gambaran-gambaran yang di sana itu apa bisa divisualisasikan. Jadi gini, makhluk gaib itu penampakannya itu bisa didukung dengan visualisasi, imajinasi, perspektif orang yang melihat gitu loh. Jadi ada sinergi ya. Betul. Sinergi antara orang dan jin ya harus ketemu di situ ya. Ada sefrekuensi katanya. Betul. Seperti itu. Kalau mereka itu tidak memiliki visualisasi yang mendukung penampakan itu, maka tidak akan terjadi penampakan. Gitu ya. Saya pernah itu ya. Cuman bentuknya nggak ada bentuk kan. Ya hanya sliver gitu ya. Tapi sliver itu pun saya masih meragukan itu apa gitu ya. Saya anggapannya ada angin lah gitu. Yeah. Tapi mungkin kalau imajinasi saat itu saya, wah ini ada WW lewat ya mungkin munculnya kayak gitu. Mungkin begitu. Jadi saya memang dari kecil nggak pernah sampai cekik ya. Nanti cekik yang rame-rame saya juga ikut ngejar-ngejar itu saya nggak lihat. Sampai lampu pun katanya sliweran saya nggak lihat juga. Sudah pernah kita bahas kan itu. Iya, lah makanya ini kan berkaitan ya. Saya nggak pernah lihat ya. Jadi gini, makhluk-makhluk seperti jin itu akan dia menampakkan diri sesuai dengan budaya lokal. Jadi menjadi contoh apa yang menjadi persepsi akal pikiran atau persepsi budaya dari masyarakat itu, maka dia akan menampakkan seperti itu. Jadi dia mengikuti atau didukung dengan penguatan visualisasi tadi. Kalau tidak didukung dengan misalkan kita mau lewat suatu tempat yang dikatakan itu angker, ada ininya. Akhirnya imajinasi kita itu menguatkan sebuah visualisasi. Sehingga dia menjadi wujud yang tadinya tidak akan wujud malah menjadi wujud gitu. Jadi persepsi ya. Itu kan ada cerita-cerita orang tua dulu yang katanya kalau dulu malam-malam di sawah terus ada lampu itu ngejar gitu. Ya, itu kan otak saya nggak masuk akal loh. Ngejar kok ngapain kok lari itu kan ya mumpung saat itu nggak ada lampu, ngejar ya diambil lampunya gitu. Kalau saya kan gitu. Itu lampu kan. Kalau itu lampu. Ya loh, itu kan ya kan akhirnya kan persepsinya itu yang memuncul lampu itu adalah hantu kan gitu kan. Kalau kita nganggap lampu itu adalah lampu senter yang datang ya diambil gitu. Oke. Masalah pocong, masalah itu artinya ada kaitan dengan gaib. Saya kenal Kang Kus, salah satu keahliannya adalah ruqyah. Ibu saya pernah sakit dulu di ruqyah Kang Kus. Katanya nangis-nangis apa yang ditangisi ya enggak dong gitu ya. Nah, ketika saya menonton orang ruqyah itu kan ada yang kerasukan jin ya. Ada yang kerasukan jin. Ada yang mengaku ini Sunan Kalijogo, ini mengaku mbah ini. Ini asli memang alam kubur lagi iseng masuk ke situ atau apa ini yang di sana? Orang di alam kubur itu sudah tenang, artinya sudah memiliki alamnya sendiri. Jadi yang bisa merasuk ke kepikiran manusia itu orang-orang kesurupan itu kan? Ya orang-orang kesurupan itu ya bangsa jin itu gitu. Bangsa jin ya. Jadi bukan arwah memasuki tubuh manusia enggak bisa itu. Oh bukan, berarti itu jin ya. Jin. Jadi yang ngaku ini dari mbah ini, betul, mbah ini. Ya. Tapi kenapa mereka juga kenal sekali? Misalkan saya ini leluhurmu loh ya. Saya kenal ini, kamu itu ini, anakmu ini, ya mbahmu ini namanya dan seterusnya. Karena mereka panjang umur. Jadi informasi lebih lengkap daripada kita. Jadi mereka usianya lebih mungkin kalau dibilang mereka itu misal ya dia mengaku sebagai keturunan tokoh ini, tokoh ini. Dia hidupnya lebih lama daripada itu. Sebelum itu, maka dia tahu kisahnya ini udah tahu semua. Literasinya udah lengkap. Ini jadi saya harus nanya ini, hal yang penting ini. Jin itu usianya lebih panjang ya, dan saya pernah baca katanya ribuan tahun. Ya ribuan tahun. Nah ini jin ini matinya gimana? Matinya ya seperti seperti kita juga. Jadi sama-sama dikuburkah atau ada cara lain kalau di jin? Tahu enggak informasi gaib itu? Informasi untuk dia dikubur atau tidak saya enggak tahu. Cuma kalau jin mati ada referensinya itu. Iya, gimana? Jadi satu kisah ketika seorang sahabat itu melihat masyarakat kaum kafir Quraisy di atas sebuah bukit gitu. Dia sedang menyembah berhala gitu. Menyembah berhala, kemudian
ternyata berhala yang disembah-sembah itu dalamnya itu keluar satu bangsa jin yang mewujudkan diri atau menampakkan diri sebagai seorang wanita yang telanjang sambil nari-nari gitu. Wih, keren ya. Akhirnya kemudian sahabat sebentar, cantik gak Kang Gus? Ya cantik, wanita cantik. Wih, gitu. Telanjang, bulat tanpa selepakan pun gitu. Dia menari-nari di depan yang menyembah dia itu. Wah, itu kalau ada HP bisa jadi konten itu. Ya kalau bisa direkam gitu loh. Belum tentu ya itu ya. Belum tentu. Kadang bisa, kadang tidak bisa. Oke. Kemudian karena sahabat tadi meninggal melihat itu akhirnya dihunuslah pedang, kemudian dipenggal kepalanya dan mati. Dan itu diriwayatkan di satu kitab yaitu Khazinatul Asrar, bisa dicari nanti. Jadi matinya jin ya kayak manusia, dipenggal ya mati. Misalnya kena sesuatu memang mungkin ada kecelakaan di bangsa gaib, saya nggak tahu juga ya. Siapa tahu di sana ada kendaraan dan kecelakaan. Terus gini, jadi ini banyak yang mungkin ya kita juga kontroversi atau berbeda pendapat. Tapi aku meyakini hal-hal sesuatu yang ada referensi jelas. Artinya ada hadis, ada tuntunan dari agama. Saya meyakini itu. Jadi gini, kalau kita ingat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka yang diperdi atau dituntut untuk ibadah itu adalah bangsa jin dan manusia. Gitu. Maka prosesnya harusnya sama. Jin juga harus mengalami alam barzah. Iya. Maka ada keterangan ketika seseorang dikubur, kan? Seseorang dikubur, terus 7 langkah orang takziah itu meninggalkan makamnya, kan gitu. Dia didatangi oleh munkar dan nakir, kan gitu. Malaikat ya. Nah, itu semua makhluk bisa mendengar atau melihat, mengetahui itu, kecuali jin dan manusia. Itu dirahasiakan bagi dua makhluk ini. Jadi jin juga nggak tahu juga nggak ya. Tahu. Gitu. Jadi informasi langit jin juga nggak bisa yang hal itu ya. Nggak bisa. Oke, jin ya. Jadi jin itu memang ini jin ini sebenarnya bisa berwujud atau enggak, Kang Gus? Misalkan kan ada banyak dulu di TV ya. Ini bentuknya apa, macan, ini singa, ini kenapa kok menjelma jadi hewan-hewan gitu ya? Jadi jin itu bisa artinya melakukan pemadatan energi dengan kalau contoh gini, manusia yang belajar ilmu kanuragan misalnya itu bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Artinya lah disitulah struman ya. Seperti bangsa jin juga itu dia akan dengan ilmu tertentu dia memadatkan energinya sehingga menjadi wujud padat yang tampak gitu. Dan itu ketika muncul di alam kita maka hukumnya seperti makhluk di alam kita. Lah kenapa kok jin ini kok masih menjelma jadi pocong, masih menjelma jadi kuntilanak? Kenapa nggak menjelma jadi handphone gitu ya? Kan itu kan bisa bermaksud banyak di handphone kan. Kenapa nggak jadi handphone aja? Apakah memang harus bentuk makhluk hidup gitu ya? Jadi karena ada banyak cara. Iya gini, saya lihat tadi kan ada jin yang masuk di di berhala ya, di patung tadi. Ya siapa tahu HP ini ada jinnya yang masuk. Bisa jadi. Ya apa ini harus ngapain kita kalau ada patung atau benda-benda yang ada jinnya? Apa yang harus kita lakukan atau apa yang kita mengidentifikasi ini loh di dalam HP saya ada jinnya itu? Ya, HP kita sering buat maksiat di situ kan. Oh gitu, itu bedanya itu aja. Atau ada yang lain yang misalkan ada radarnya lah, artinya kalau megang HP bergetar. Jadi gini, kita harus identifikasi itu dari pemakaiannya sendiri, penggunaannya. Apakah ini akan menjauhkan kita dari ibadah atau mendekatkan gitu? Berarti kan gini Kang Gus, ini agak mulai debat dikit-dikit ya. Katanya jin dan manusia, setan itu adalah jin dan manusia ya. Kenapa kita harus nyalain jin terus Kang Gus? Kenapa yang megang HP ini kita nggak, yang setannya ya adalah kita gitu? Iya, enggak melulu maksudnya enggak melulu selalu jin. Cuma gini loh. Kan jin yang jahat atau jin ifrit itu kan kita juga tidak bisa melihatnya secara langsung. Dia bukan makhluk yang kasat mata yang bisa kita identifikasi dengan indera kita kecuali dengan sensor-sensor tertentu kan gitu. Makanya dia itu bisa menyusup kemanapun gitu loh. Kalau dia memang jahat dia akan bisikin di dalam dada, bisikin di otak kita, merasuki
perilaku-perilaku kita. Terus dia nempel di tempat-tempat tertentu, misal sesuatu yang indah kita pandang. Kalau kita lihat wanita cantik, wow. Jin yang jahat itu akan nempel di dadanya sama di pantatnya, sehingga kita melihatnya kan bernafsu kan. Gitu. Dia memperindah hal itu kan. Jadi nafsu semakin nafsu gitu ya. Gitu. Atau bahkan jin itu nempel di istri kita, bisa enggak? Bisa. Jadi kita harus bagaimana ini? Harus ketemu hal kayak gitu. Apa kita tepuk aja atau kita apakan kita? Yang sebenarnya banyak hal-hal mendasar yang memang belum banyak kita ketahui. Jadi banyak belum kita ketahui. Apa contohnya? Sebelum kita akan memulai menggauli istri. Apa yang kita lakukan? Adegan, iya. Kita apa yang kita baca? Iya, berdoa dulu. Bacanya doanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim, sikat. Bukan itu. Kelamaan kan, Gus? Udah, Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana kan? Saya enggak hafal kan, Gus. Lah, artinya kalau kita teliti doa tersebut artinya apa? Jauhkan aku dari setan. Itu. Jadi dalam hubungan itu juga ada setan-setan yang bermain ya. Betul. Kadang kita dengan pasangan kita membayangkan siapa gitu itu kan. Itu akan bercampur di situ. Nauzubillah min dzalik. Medeni wong ya. Jadi gini. Tapi kalau menurut penelitian ya para psikolog itu, kalau pria itu sulit membayangkan orang lain ketika berhubungan dengan istrinya. Sulit membayangkan orang lain. Ya memang tidak bisa terbayangkan, tidak bisa membayangkan orang lain. Ya. Karena konsentrasi kita hanya di pusat ya. Jadi kita nggak terbayangkan apa-apa. Tapi kebanyakan wanita itu bisa. Kebalik malahan. Dia bisa membayangkan mungkin ya suaminya itu udah agak tua, udah mulai gendut yang gitu kan. Perut mulai buncit gitu ya. Dia bayangkan yang six pack kayak artis Korea gitu misalnya. Itu bisa kalau gitu ya. Laki-laki enggak bisa. Oke Kang Kos, terakhir biar nggak terlalu panjang ngobrol kita. Apa ini yang harus kita lakukan? Siapa tahu HP kita ada J-nya, siapa tahu pulpen kita ada J-nya, motor kita ada J yang nempel. Apa yang harus kita siapkan ya? Atau apa yang harus kita perbuat supaya ini terhindar semuanya? Yang jelas satu, ketika kita ingin memiliki barang, ya kita beli dengan uang yang halal. Itu yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua, setiap kita membeli barang baru, itu orang-orang Jawa itu punya budaya lokal, kearifan budaya. Selamatan. Kemudian apa? Diruqyah, diruat dengan apa? Dengan air doa, dicuci dulu. Dicuci pakai air doa. Iya. Bukan dicuci pakai alkohol ya. Nah.